syaratnya untuk supaya bisa mengakses pembiayaan UMI ini gimana nih Mbak Afi? Otomatis yang pertama harus warga negara Indonesia, Mas. Oke, berarti warga negara bisa ya. Harapannya setelah pendampingan ini kita dapat menaikkan kelasnya yang tadinya tidak bankable, benar kata Mbak tadi, jadi bankable. Halo Sobat Handal, kali ini bertemu dengan saya Yudo Bintoro Sandi dalam podcast Handal, obrolan hangat dan mendalam episode keempat. Baik Sobat Handal, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu nih, ada dua, ada Mbak Cantik dan Mas Ganteng di sini. Jadi di sebelah saya ini sudah ada Mbak Hafi. Iya, Mas. Dari mana nih Mbak Hafi? Saya kebetulan dari PT PNM, Mas. PT PNM. Iya. Kepanjangannya apa ya Mbak? Apa ya? Apa ya? Permodalan Nasional Madani, Mas. Oh, baik. Iya. PT Permodalan Nasional Madani. Dan di depan saya sudah ada Mas siapa Mas? Saya Niko Noprendi. Dari perwakilan dari PT Pegadaian yang dulunya Persero ya, sekarang nggak lagi nih. Oh iya, jadi PT Sama Pegadaian. Iya. Oh dulu PNM juga Persero Iya. ya? Iya. Oh iya. Sekarang kebetulan kita udah satu grup nih. Oh, udah satu di grup. BRI Group ya. BRI Group. Oh iya, holding ultramikro itu ya? Iya. BRI. Oh Benar. iya. Baik, Sobat Handal, hari ini kita akan mengupas lebih mendalam mengenai program pembiayaan ultramikro. Adalah salah satu program pemerintah yang ada di bawah Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh Pusat Investasi Pemerintah. Nah, di sini kenapa ada Mbak Hafi dan Mas Niko di sini, karena mereka adalah penyalur nih Sobat Handal, penyalur dari program pemerintah pembiayaan ultramikro, yang mana mereka ini adalah lembaga keuangan bukan bank. Jadi kita mulai dulu nih, sebenarnya apa sih, udah pada tahu belum tentang pembiayaan ultramikro? Jadi program ini sebenarnya sudah jalan dari tahun 2017, yang mana program ini adalah menyediakan fasilitas pembiayaan untuk usaha ultramikro yang tidak bisa mengakses pembiayaan di perbankan. Makanya di sini ada namanya lembaga keuangan bukan bank. Ada PT PNM dan juga PT Pegadaian. Baik, ngomong-ngomong soal usaha ultramikro nih, Mbak Hafi dan Mas Niko, sebenarnya karakteristik usaha ultramikro ini yang gimana sih? Kenapa mereka nggak bisa akhirnya mengakses pembiayaan di perbankan? Perbankan tadi ya. Iya. Mungkin saya langsung ke Mbak Afi dulu. Oke, kalau dari saya sih Mas, sebenarnya nasabahnya itu yang sebenarnya yang bisa mengakses ke UMI, kami biasa bilangnya UMI gitu. UMI ya? Iya. Bukan UMI Ibu ya? Bukan. Ini ultramikro Bukan UMI ya Abi. Sobat. Tapi UMI ultramikro gitu. Jadi untuk nasabah yang belum memiliki legalitas untuk produknya sendiri seperti NIB, NPWP dan lain-lain. Dan untuk sertifikat produknya berupa BPOM, MUI, halal dan lain-lain gitu. Iya. Itu yang pertama. Itu yang sebenarnya pertama. ada banyak, Mas. Ada banyak nih. Iya. Ada apa lagi nih Mbak? Ada nasabahnya nih, kalau misalnya untuk komoditi atau barangnya itu tuh hanya tidak satu jenis atau dan tidak juga tetap, jadi bisa berbeda-beda atau nggak menetap gitu nah Mas. Jadi produknya jualannya ini bisa jadi dia ganti-ganti gitu Iya, ya Mbak? bisa ganti-ganti, tahun ini Dia jualan pempek. ngikutin apa mode sekarang. Kalau misalnya kalau ibu-ibu kami itu tahun ini misalnya kaftan, berbondong-bondong tuh jualan kaftan gitu. Terus bulan ini atau misalnya mau deket lebaran, biasanya tuh nasabah jualan kue Kuliner gitu. ya. Iya, tiba-tiba jadi jualan kue Tiba-tiba. gitu. Musiman Iya, berarti ya. musiman gitu. Ya, selanjutnya Mas Niko. Jadi kalau di UMI sih, kalau kita sih lebih tepatnya sih untuk tempat usahanya tuh biasanya berpindah, jadi dia bisa sewa di tempat di sini, nggak perform di sini, geser lagi pindah lagi, jadi dia lebih fleksibel untuk tempat. Terus juga memang nasabah-nasabah ini memang belum bankable, belum bankable, jadi mereka belum mendapatkan fasilitas dari bank.
Seperti itu. Biasanya sih seperti itu untuk ya kita bilang sama sih, kalau di kita sih namanya kreasi Umi ya. Kreasi Jadi tetap Umi ada ya. Uminya, Ultra Mikro. Iya, gitu. iya. Baik. Terus juga masalah apa ya? Pembukuan biasanya. Pembukuannya yang Masih orang-orang sederhana ya pasti iya, ya. Kalau sederhana menggunakan pikiran, otak. Menggunakan Jadi pikiran. dia cuma pikir, oh modal saya Iya. hari ini berapa, Iya. keuntungan saya hari ini berapa. Berarti nggak dicatat ya, Iya, Mas ya? benar, nggak dicatat. Nggak ada catatan. Mikirnya cuma untuk hari ini, paling cuma untuk sehari ke depan gitu, nggak sampai yang bertahun ke depan gitu ya Mas ya. Iya, Dan iya. juga individu ini Mas, nggak melibatkan banyak orang. Gitu. Biasanya untuk individu sendiri Iya, ya, bukan yang masih- pegawainya banyak iya, masih gitu ya. kecil-kecilan, belum berupa PT atau CV gitu. Jadi Iya. yang benar-benar memang masih individu untuk nasabah-nasabah Umi kita. Iya, baik. Jadi begitulah Sobat Handal. Untuk pembiayaan ultramikro ini tadi, usaha ultramikro itu apa tadi udah dijelasin sama Mbak Hafi dan juga Mas Niko. Yang tidak bankable, dia itu cuman usahanya yang individu, bukan yang pegawainya banyak, terus dia komoditinya bisa berubah-ubah, tempatnya juga bisa pindah-pindah. Karena uangnya sendiri, usahanya itu mengikuti dengan tren modenya ini. Jadi untuk pembiayaan ultramikro ini Sobat Handal itu sesuai dengan kebijakan pemerintahnya itu disalurkan kepada debitur atau nasabah dari LKBB ini adalah plafonnya maksimal 20 juta rupiah yang disalurkan dari dana APBN. Teman-teman, APBN ini adalah uangnya masyarakat ya, uang kita. Dan apa yang membedakan Umi dengan program pemerintah yang lain itu adalah LKBB itu diwajibkan untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada debiturnya nih, Benar. Sobat Handal. Benar sekali Mas. Betul. Untuk tujuannya sendiri ini, Mas Niko atau Mbak Hafi mungkin bisa menjawab tujuannya dari pembiayaan ultramikro ini apa ya? Tujuannya sendiri sih biar kita tuh memudahkan nasabah biar cepat dan untuk mendapatkan pembiayaan itu sendiri Mas. Iya. Biar cepat dan Cepat mudah ya? gitu. Iya. Cepat dan mudah Iya, ya? karena tadi yang pembiayaan kita kan plafonnya nggak besar ya. Iya. Jadi mereka juga butuh uangnya tuh cepat, harus mudah juga. Iya. Karena tadi kita belum menyentuh bankable tadi kan. Iya, kalau di Iya. perbankan kan pasti nggak bisa cepat ya, mungkin Iya. bisa lebih dari 1 hari ketika Iya. kita mau ngajuin pinjaman. Nah sementara kalau di sini kan dia ini cepat dan mudah ya, Iya, Mbak ya? cepat dan mudah. Untuk nasabah kami pun ada beberapa yang untuk baca tulis pun agak susah gitu. Jadi yang memang memudahkan untuk nasabah yang itu sendiri gitu, Mas. Oke. Iya. Selain itu ada apa lagi tujuannya? Kan kita wirausahaan ini semuanya tuh enggak ke cover dengan ultramikro tadi ya. Iya. Jadi kita menambah jumlah wirausahaan yang mendapatkan ultramikro tadi. Ya. Baik. Nanti nih kalau udah masyarakat atau pelaku usahanya nih udah mengakses ultramikro, terus mereka ternyata usahanya berkembang nih. Iya. Berarti kan ini nanti Kita mereka jadi bisa jembatan tadi, jembatan ya? untuk nasabah jadi naik kelas Oke. gitu Mas. Jadi biar tadinya nasabah yang menerima bantuan sosial dengan harapan kami nasabah Umi tadi insya Allah misalnya modalnya dari kecil tadi menjadi besar, terus tuh pendapatannya juga besar, otomatis dia nggak menerima bantuan sosial lagi dong. Betul, Iya. betul. Nah itu tujuan kita sebenarnya ada di sini. Baik. Jadi biar mereka keluar dari zona itu yang kemarin Mas. Wah, biasa sekali. Baik Sobat Handal, jadi gitu Sobat Handal. Jadi bukan berarti stop, kita juga memperoleh pembiayaan Umi ini, lantas kita juga nggak mau naik kelas usahanya. Jadi kita kan juga harapannya adalah usahanya terus maju, pasti nasabahnya. Dan dengan usaha yang maju tentunya nanti Sobat Handal sekalian yang pelaku usaha ini pasti kan sudah cukup bankable ya, Iya, karena pasti mereka perlu modal yang lebih besar dari Perlu yang modal kemarin. yang lebih besar, Otomatis betul. bukan jadi nasabah kami lagi dong. Gitu. betul. Jadinya secara tidak langsung kita menjadi jembatan nasabahnya untuk dia naik kelas, Mas. Iya. Dan mudah-mudahan dengan adanya pembinaan dari kami, nasabah yang aku bilang tadi di depan
Kalau Iya. misalnya nasabah nggak bisa baca tulis, Baca kita tulis ada ya. tuh. Jadi setiap 1 minggu sekali itu kita angsuran. Jadi untuk nasabah yang tidak bisa baca tulis itu kita bisa arahkan untuk bukan kita ajarin ya, kita bisa belajar bareng sama nasabah itu biar nasabahnya bisa setidaknya dia mengenal huruf gitu. Oke, stop dulu sampai di situ. Nanti kita bahas lebih mendalam itu Oke, nanti Mas di Niko. bagian ininya. Saya berarti kan tadi kan kita obrolin bahwa pembiayaan UMI ini LKBB wajib memberikan pelatihan dan pendampingan. Nah, ini saya mau nanya sama Mas Niko, pelatihan dan pendampingannya ini bentuknya kayak apa sih, Mas? Jadi gini dia, kita sebagai penyalur itu setelah melakukan pencarian nasabahnya yang jadi calon nasabah UMI kita wajib untuk membimbing mereka. Jadi membimbing dalam hal persiapan dalam melakukan usaha, evaluasi usaha, strategi. Itu akan kita dampingi. Jadi harapannya setelah pendampingan ini kita dapat menaikkan kelasnya yang tadinya tidak bankable, benar kata Mbak tadi, jadi bankable. Jadi usahanya ini tadi nggak jadi UMI lagi nih. Jadi kalau kita bilang jadi UMI. Nah, gitu. Iya. Jadi semoga dengan program ini memang dapat dipergunakan orang masyarakat banyak. Iya, dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Jadi ini Sobat Handal, jadi tidak hanya mengakses pinjaman atau pembiayaan, sebenarnya juga nanti Sobat Handal sekalian juga dapat pendampingan dan pelatihan loh. Jadi nggak cuma minjem doang, tapi ada juga pelatihannya yang diberikan oleh PT PNM dan juga PT Pegadaian. Baik, kita lanjutkan lagi nih. Oke. Jadi kita udah ngebahas tadi apa, terus sekarang nih apa pembiayaan UMI untuk masyarakat sendiri. Syaratnya untuk supaya bisa mengakses pembiayaan UMI ini gimana nih Mbak Afin? Otomatis yang pertama harus warga negara Indonesia, Mas. Oke, berarti warga negara asing nggak bisa ya? Iya, WNA nggak bisa. Jadi harus WNI dengan menunjukkan nasabah tuh harus punya KTP atau nomor NIK. Oke. Iya. Penting nih catat nih Sobat Iya, Handal, harus itu punya yang pertama KTP. kali. Itu yang pertama, Iya, syarat pertama. harus WNI. Harus Terus tuh WNI. yang kedua nasabahnya tidak sedang memiliki atau menerima pembiayaan dari pemerintah yang sejenis. Jadi nggak bisa double nih. Nggak bisa double Nggak mendapatkan bisa. program pemerintah ya, Nggak sejenis bisa. ya. Iya, biar kenapa? Karena biar seluruh masyarakatnya dapat semua. Iya, betul. Jadinya nggak double-double. Nggak double, betul. Itu hanya dua itu ya? Iya, hanya dua Secara itu. umumnya. Nanti Iya. mungkin kita lebih kupas lebih mendalam Oke. nanti di produknya PT PNM dan juga Iya. PT Pegadaian terkait pembiayaan UMI. Untuk syarat-syaratnya nih apa aja, terus gimana produknya di mereka, pinjamannya tenornya berapa lama. Baik, saya mau menuju ke ini dulu deh, Mas Niko. Bagaimana bentuk pembiayaan UMI nih, Mas? Oke. Di kami di PT Pegadaian itu akadnya itu kami menggunakan untuk sementara ini tetap menggunakan akad konvensional. Konvensional. Akad konvensional dengan metode pembayarannya yang lebih fleksibel. Jadi Oke. mengikuti dengan karakter dari usaha nasabahnya. Jadi Tapi yang syariahnya ada. yang syariahnya ada. Jadi Syariahnya ada ya. kalau mau dikupas nanti banyak, nanti ada namanya Rahen UMI di kita, ada KCA UMI, Oke. jadi ada apa ya, kreasi UMI ada juga. Nanti kita kupas satu-satu boleh nanti kalau memang ada waktunya. Siap. Tapi yang lebih yang memang lagi sudah berjalan ini memang namanya kreasi UMI. Kreasi UMI. Jadi dia ada dua akad, ada yang konvensional, ada yang syariah. syariah. Jadi nasabah tinggal memilih nih mau yang syariah atau yang mau konvensional. Iya. Tenornya juga ini fleksibel. Yang pendapatannya harian, ada bisa menggunakan pembayarannya per minggu bisa. Iya. Ada yang pendapatannya per 3 bulan bisa dilakukan bayar per 3 bulan. Ada juga yang sekali bayar juga ada. Jadi lebih fleksibel untuk tenornya. Fleksibel ya. Dia menyesuaikan nggak Mas dengan misalnya jenis usahanya, misal kayak apa ya,
kuliner, apakah dia bisa minjem dengan tenor yang panjang atau hanya pendek aja gitu Mas? Kalau tenor sih, kalau di tenor itu memang maksimalnya di 36 bulan. 36 Cuma bulan. metode pembayarannya tadi saja yang kita disesuaikan. Jadi kalau dia pendapatan dia kalau kuliner kan itu biasanya harian ya. Iya, harian. Harian. Dia bisa pembayarannya bulanan, setiap bulan bisa. Bisa. Kalau dia itu petani, mungkin 3 bulanan gitu. Petani 3 ya, bulan. petani bulanan 3 bulanan bisa. Karena menunggu masa panen ya. Benar. Maksudnya. Terus dia kan mau Iya. nanam dulu, persiapan pupuk dulu, persiapan, terus menunggu masa panennya baru bisa dijual kan ya produknya, baru punya uang untuk membayar ininya nanti Mas ya. Benar. Pinjamannya. Oke, baik. Terima kasih banyak ini penjelasannya nih. Luar biasa sekali ini bintang tamu kita pada hari ini Sobat Handal, ada Mas Diko dan juga Mbak Afi. Oke, sekarang saya mau kupas lebih mendalam lagi nih. Boleh. Saya mau ke PT PNM dulu nih dan Mbak Afi. Mungkin bisa jelasin produk yang ada di PT PNM terkait pembiayaan UMI nih kepada Sobat Handal. Oke, terima kasih Mas. Sebelum kita ke produk, Baik. bagaimana kita cari nasabah dulu di awal ya? Oke, gimana caranya? Iya, tadi kan kata Masnya juga kita pencarian juga ya Mas. Iya, jadi nggak langsung datang nasabah ke unit kita gitu. Jadi kita ada pertama kali pada saat kita buka unit, kita harus silaturahmi dulu dengan aparat. Kita harus tahu berapa KPS di sana, komoditi nasabah tuh apa aja, mata pencahariannya mereka tuh apa aja gitu. Bisa juga yang Mas bilang tadi, ada yang petani, ada yang juga petani karet, kan macam-macam gitu ya. Jadi kita pertama kali itu untuk silaturahmi dengan aparat, lanjut ke silaturahmi dengan aparat desanya. Kebetulan saya pegang yang desa, jadi makanya bilangnya desa ya, bukan RT. Oh iya. Jadi ke aparat desa, setelah desa itu nanti otomatis ketua RT-nya atau kepala desanya otomatis pasti positif kan ini. Jadi dia mengumpulkan nasabah atau kita yang mencari sendiri, itu namanya kita sosialisasi ke nasabah. Tadi kan kita sosialisasi ke aparat ya, habis ke aparat kita ke nasabahnya langsung. Nah dari sosialisasi ini kita tanya nasabahnya, kita kasih tahu di awal positif sama negatifnya ikut kita itu apa. Nggak mesti ada positif terus kan ya Mas ya, pasti ada yang negatifnya. Jadi nanti secara garis besar di sosialisasi itu kita kasih tahu ke nasabahnya, ada nasabah yang minat, ada yang tidak otomatis. Betul. Nah yang minat itu langsung kita uji kelayakan atau UK atau survei, bahasa biasanya survei. Nah di survei ini kita perdalam lagi untuk pendapatan nasabahnya. Kebetulan untuk nasabah kita itu yang tidak boleh lebih dari pendapatannya 800.000 per bulan. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah lebih 800.000 itu otomatis bukan UMI lagi nih. Bukan UMI lagi. Bukan. Jadi otomatis di dalam survei itu dia sudah tidak lulus. Iya. Jadi dari survei itu, dari UK kita ada validasi lagi atau verifikasi oleh atasannya tadi. Si account officer ya. Atasannya lagi bisa jadi senior account officer atau kepala unit. Ya. Jadi disaring lagi nih Mas. Gitu. Berarti nggak cuma satu layar tapi berlayar-layar ya. Tapi yang tadi tetap mudah dan cepat. Tapi tetap mudah dan cepat. Baik. Gitu. Tapi tetap hati-hati. Iya, tetap hati-hati gitu Mas. Betul. Karena posisinya bukan uang hibah ini kan posisinya. Iya, benar. Ya. Jadi setelah verifikasi itu kita ada nasabah sih bilangnya sekolah. Sekolah? Iya. Jadi sebelum uang kita kasih ke nasabah tadi kita ada sekolah 3 hari. Iya. Persiapan pembiayaan kalau bahasa kaminya PNM. Persiapan pembiayaan ini otomatis yang aku bilang tadi di awal. Kita kasih tahu ke nasabahnya plus dan minusnya. Oke. Plus dan minusnya otomatis jadi kalau misalnya dari 3 hari ini juga kita membiasakan nasabah untuk disiplin. Jadi nanti pada saat kalau dia sudah terbiasa untuk disiplin, jadi di persiapan pembiayaan itu Mas, kita jamnya 3 hari itu nggak boleh berbeda. Jadi nasabahnya sudah kita dari awal tuh kita atur. Ibu hari Senin jam 9 ya misal. Hari Selasa juga jam 9. Hari terakhir kepala unitnya datang untuk melakukan pengesahan untuk nasabahnya yang tadi.
gitu. Itu ya. ininya di mana tempatnya? Tempatnya, oke. Tempatnya Itu di kantor atau di rumah nasabah yang mereka mau Oh, di rumah untuk nasabah. direpotkan selama beberapa tahun ke depan gitu. Oke. Tadi aku lupa bilang syaratnya apa lagi ya, karena kan Iya, tadi cuma syaratnya. WNI, KTP sama apa tadi tuh yang Tidak mengakses iya, program ditambah pemerintah yang lagi lain. ada 2 lagi Mas kalau di PNM. Oke, apa itu Mbak? Nasabahnya yang pertama harus berkelompok minimal 10 orang, maksimal 30 orang. Minimal 10 Minimal 10 orang, orang, maksimal 30 orang dalam satu kelompok. Oke, berarti kalau PT PNM ini menyalurkannya secara berkelompok Iya, berarti? berkelompok. Tidak individu ya? Enggak. Berarti. Oke. Jadi kita kayak arisan. Kalau Kayak arisan arisan, sebulan ya? sekali, kita seminggu sekali gitu. Oke. Ditambah siap, satu siap. lagi, ini yang Hafi bilang tadi negatifnya, sebenarnya nggak negatif sih, karena kita juga pakai sistem gotong royong. Kalau kita kan biasanya gotong royong ya masyarakat kita ini. Nah, jadi Masnya bilang tadi kan memang ada nasabah yang 3 bulan sekali. Iya. Ada yang beberapa bulan sekali. Nah, dari 3 bulan sekali ini kan dia ada posisi uangnya mungkin ekonominya lagi turun gitu ya. Jadi kenapa harus berkelompok? Karena tadi Mas harus gotong royong untuk nasabah yang belum bisa bayar hari itu. Oke. Gitu. Jadi angsuran dia digotong royong sama ibu-ibu yang lain nih. Gitu ya. Tanggung renteng berarti iya, ya. tanggung renteng. Tanggung renteng. Jadi makanya kita harus berkelompok, nggak seorang sendirian gitu. Oke. Iya, jadi gitu ya. kita kumpulannya itu di rumah nasabah. Setelah persetujuan pembiayaan tadi, kita pencairan Mas hari berikutnya. Pencairan untuk nasabahnya, dia dapatnya berapa, itu kita kasih ke nasabah. Terus nasabah lakukan biasa mereka kebutuhannya apa. Kebetulan kita di PNM juga ada yang syariah, ada yang konvensional. Iya. Untuk jangka waktunya 1 tahun. 1 tahun. Iya, selama 1 tahun itu kita setiap minggu, 1 minggu ada 52 minggu, 1 tahun ada 52 minggu. 1 tahun itu minimalnya atau maksimalnya? Untuk yang pertama memang ibu-ibunya hanya 1 tahun. 1 tahun. Tapi kalau untuk pembiayaan yang 7 juta ke atas, itu bisa yang 2 tahunan Mas. Oh, bisa 2 tahun. Iya. Ya kan kalau nggak salah pembiayaan UMI kan plafonnya maksimal 20 Iya, 20 ya. juta. Oke. Kalau misalnya nih udah akses pembiayaan UMI, terus udah lunas, beres, dia boleh pinjam lagi nggak? Boleh, kan tadi kita pembiayaan di awal hanya 3 juta nih. Jadi setelah 1 tahun ke depan atau misalnya ibunya masih angsuran ke 40 nih, tapi dia mau penambahan modal usaha atau kita biasa sebut PMU. Penambahan modal usaha, misalnya ibunya kemarin dapat 3 juta, kita kasih ibunya seberapa ibunya butuh. Misalnya 4 juta, ya sudah kita cairkan 4 juta. Jangka waktunya 1 tahun lagi Mas. 1 tahun Sampai lagi. ibunya mentok di 7 juta, baru yang tadi bisa 2 tahun. Oke. Berarti bisa. Jadi berkali-kali atau Iya, ada bisa batasnya? berkali-kali. Bisa Ada berkali-kali. nasabah kami yang sudah ikut 7 siklus. 7 siklus. Iya. Baik. Sobat Handal, jadi tidak hanya bisa sekali doang nih, ternyata Enggak. bisa berkali-kali kalau di PT PNM dan berkelompok ya. Sobat Handal, tidak individu. Kalau skemanya individu nih, nanti mungkin kita ke yang Mas Niko nih, mungkin di PT Pegadaian. Cuman saya belum selesai sama Mbak Hafi. Untuk minjam nih apakah ada agunannya Mbak? Kan biasanya kalau di bank itu kan mau minjam pasti harus ada jaminannya nih kan, jaminan berupa agunan. Oke, Kalau kita balik yang tadi, PNM? mudah dan cepat. Cepat. Jadi kita tidak harus atau memang tidak ada anggunan. tidak ada agunan Tidak. sama sekali. Tidak. Jadi jaminannya apa nih? Jaminannya tadi kehadiran yang tadi di Kehadiran. awal. Iya. Dan disiplin berkelompok nasabah. tadi? Iya, betul. Baik. Untuk bunganya sendiri nih, nah Ya. ini suka ditanya nih sama kan ya nasabah-nasabah, bunganya berapa Mbak? Ini. Oke, dari bunganya sendiri ya kita kan sudah ada posisi dari PIP tadi ya Mas ya. Iya. Jadi tidak boleh lebih dari 6% Per apa nih? per tahun. Per tahun. Bukan per bulan ya, Per tahun. per tahun. Oke, tidak boleh lebih dari 6% Iya, per tahun. 0,5% jadinya sebulannya. 0,5% sebulan. Oke, 0,5 dikali 12 6% Iya. berarti ya setahunnya. Baik. Itu dia. Jadi sekarang udah berapa banyak nih Nasabahnya? PNM yang akses pembiayaan UMI untuk area Palembang aja nih.
Untuk di Palembang 55.000 nasabah, Mas. 55.000 Iya. nasabah, berarti udah Untuk banyak sekali penyalurannya ya. sudah 169 miliar. Dari tahun 2017 Iya. yang itu Mbak ya, sampai dengan sekarang. Wah, banyak sekali nih berarti manfaatnya dari program pembiayaan UMI yang dirasakan di masyarakat Sumatera Selatan. Iya. Untuk yang paling banyak ini daerah mana sih Mbak di Palembang ini? Di kota, Mas, karena kebetulan PT PNM ini punya tiga yang kayak Hafi, macam kepala regional ya, Mas. Iya. Kalau punya Hafi ini handle-nya di Palembang 2, wilayah kabupaten. Kebetulan. Iya, jadi ada Mbak Hanifah yang di Mbak kota. Ipe, Mbak Ipe. Iya, Mbak Ipe, kalau kerennya Mbak Ipe. Nama kerennya Ipe ya. Jadi Mbak Ipe ini yang di kota, Mas. Oh, di kota. Dia mainannya di kota gitu. Oh, mainnya di kota. Jadi kalau Hafi Mbak mainnya di desa. yang dibilang tadi di desa, kebetulan dari Banyuasin sampai Musi Banyuasin, Sekayu, terus Pali, Musirawas, Lubuk Linggau itu punya Hafi. Nah, yang daerah Ogan Ilir, Ogan Komering atau Pagar Alam itu Mbak Arlin namanya. Iya, jadi dari akumulasi dari ketiga trio ini, trio PNM ini 55.000 nasabah tadi, Mas. 55.000 nasabah dan banyaknya di kota ya. Iya, ininya. banyaknya di kota. Dan untuk sektornya sendiri nih, rata-rata nasabahnya apa ya Mbak ya, jenis usahanya? Perdagangan ya, jualan ya. Jualan, iya. Jadi kalau posisinya yang tadi pertanian segala macam itu memang ada, cuman tidak banyak. Tapi yang paling banyak itu mayoritasnya memang perdagangan, dagang apapun. Perdagangan, dagang apapun. Dagang apapun. Kalau yang kayak yang di Banyuasin tuh ya banyak. Nasabah kan banyak yang nelayan tuh, kayak di wilayah Hafi Banyuasin 2 tuh Sungsang ya. Jadi nasabah tuh jualan ikan, iya. Ikan, udang, seafood pokoknya. Yang pempek segala dari udang gitu. Baik. Wah, ternyata berarti sama aja itu. Kalau yang programnya KUR yang di perbankan itu juga paling banyak ke sektor perdagangan. Iya. Memang masih mendominasi ya. Baik. Ada lagi mau disampaikan Mbak Hafi? Cukup, Mas. Cukup, baik. Kita lanjut nih, berarti kita tanya-tanya sekarang ke Mas Niko. Mungkin bisa jelasin nih Mas, untuk di PT Pegadaian kan skemanya berbeda dengan di PT PNM ya. Kalau di PNM berkelompok, kalau di Pegadaian ini individu Mas ya? Benar, ya, kalau di Pegadaian memang dia individu dan banyak produknya. Saya bingung nih mau jelasin produknya beda-beda nih. Ada yang konven juga nanti terbagi juga. Ada yang gadai, ada yang basisnya pembiayaan. Ini saya jelaskan aja yang umum lah ya, yang biasa. Yang biasa itu sepertinya yang gadai. Ada namanya kita Rahan UMI sama gadai KCA UMI. Memang dia menggunakan jaminan. Jaminannya memang berbasis emas, perhiasan. Kalau yang kita bilang dulu KCA. Nah, jadi dulu KCA juga terpisah kan, KCA reguler sama KCA UMI terpisah. Sekarang ada namanya KCA UMI dengan bunga yang lebih kecil, dan ritme pembayarannya tetap sama. Jadi dia per 4 bulan untuk pembiayaannya dibayarkan 1 kali. Itu namanya kita bilang gadai. Nah, yang paling banyak sih memang gadai, cuma ada lagi namanya kreasi UMI. Nah, kreasi ini yang lebih unik nih. Jadi di kreasi UMI ini kami berperan aktif nih, teman-teman kami di lapangan sama seperti PNM nih. Apa namanya mekar itu yang apa ulam apa yang nyari-nyari nasabah. Mekar ya. Mekar. Jadi hampir sama, tapi di kami memang ada agak terpisah, ada yang namanya pemasar sama marketing eksekutif. Memang mereka mencari pangsa pasarnya, dari mencari kelompok. Memang harus mencari kelompok dulu nih, karena UMI ini usaha ini memang prinsipnya kelompok sebenarnya mereka. Jadi dari pembiayaan kita ini kan dari mulut ke mulut. Jadi yang sudah menikmati pelayanan kita akan mencari menyebar ya, menyebar. Benar. Jadi di kreasi ini memang kenapa saya bilang unik, karena kami harus tadi dari awal memang ini programnya dari mencari, kita membina, mengevaluasi, membantu untuk mengkoreksi lah terkait permasalahan sampai dia naik kelas. Seperti itu. Memang kalau untuk persyaratan memang agak ribet. Kenapa agak ribet?
ribetnya gini nih, KTP, KK, buku nikah, ribet nggak? Enggak seharusnya Bu. Pak. Enggak Ya, sih harusnya. enggak kan? Seharusnya ada. Jadi memang harus ada memang syarat-syarat yang harus dipenuhi yang kadang masyarakat awam, ya maaf dengan status pendidikan yang cukup ke bawah, mereka menganggap itu sulit. Padahal seperti KTP, KK, buku nikah itu mereka sudah Harusnya ada di sudah rumah. ada di Ada di rumah. rumah. Dan itu yang sudah simpelnya kami hanya cukup itu. Kalaupun yang kesulitan apa ya kalau untuk kreasi kredit itu apa surat keterangan usaha ya Nah. enggak, surat keterangan usaha kita nggak perlu. Itu Karena- nggak perlu ya? Nggak perlu karena kami akan memfasilitasi itu. Oke. Jadi surat keterangannya itu kami sendiri akan memverifikasinya. Jadi nggak perlu lagi kelurahan karena kami yang sudah melakukan pengecekan. Karena Iya. kita bukan kita kan maunya cepat tuh. Cepat kita datang, teman-teman udah datang, sudah melihat lokasi, memang ada usahanya, udah divalidasi ya. Untuk apa lagi untuk ke kantor kelurahan atau ke instansi pemerintahan lain kalau sudah kita validasi sendiri, Iya. gitu. Untuk masalah pinjaman memang agak sedikit beda nih. Kalau tadi itu 7 juta ya, 2 juta, 2 juta. 3 juta. 3 juta. Kalau di kita memang pembiayaan itu nggak mengikuti harus bertahap 1, 2, 3 gitu enggak, Berarti tapi memang bisa harus tergantung bisa langsung butuhnya maksimal iya, tapi untuk ini memang harus kita batasi di maksimalnya di 10 juta. Maksimal 10 Maksimal juta. 10 juta. Oke, Gitu. maksimal 10 juta ya. Gitu sih. Untuk tadi kan berarti kan ada jaminan Benar, berupa ada jaminan. emas ya. Emas ya, Mas. Kalau yang gada ya benar emas, tapi kalau yang untuk yang kreasi ini memang dia harus jaminannya BPKB. Oh, BPKB Iya. kendaraan ya berarti. BPKB kendaraan. Jadi supaya ada trustnya nasabah itu ke kita. Karena kita bukannya takut ya. Kita dalam mendamping ini uniknya gini. Saat kita mengunjungi bukan untuk menagih kadang kan. Iya. Kadang kita mau melihat nih, mau mengevaluasi mereka, melihat ada gak permasalahan. Karena kalau kita lihat, kalau kita kan pembayarannya yang bulanan atau yang 3 bulan lah, yang 3 bulan kan itu kan lebih resikonya lebih tinggi. Yang kalau dia pembayarannya 1 bulan atau mingguan kan itu enak tuh lihatnya. Kalau dia nggak bayar minggu ini artinya ada masalah tuh. Nah, kami wajib datang tuh, datang tanya dulu apa permasalahannya, apa yang bisa kita solusikan, kita bantu di situ. Gitu untuk ya. Baik, untuk apa tadi ya? Tadi jaminannya berupa BPKB. Benar. Untuk nasabahnya sendiri, misalnya dia nih terjadi apa ya? Gagal bayar gitu, Mas. Atau kreditnya macet. Benar. Itu nanti taruhlah buruk-buruknya nih sampai gagal bayar nih dia nggak bisa bayar lagi. Itu berarti nanti jaminannya diambil. Kalau sesuai aturan memang harus diambil dan Oh, iya. harus dilakukan penjualan. Tapi sampai dengan sekarang sih karena kita asasnya kekeluargaan juga. Kita tahu Umi ini kan orang menengah ke bawah lah. Jadi penyelesaian kekeluargaan itu tetap kami dalami, tetap kami penuhi karena tidak ada masalah yang nggak selesai kalau nggak ada komunikasi. Iya. Untuk eksekusi yang seperti itu ya jarang lah. Jarang ya. Jarang karena ada solusi pasti. Iya. Pasti ada solusi. Berarti rata-rata nasabahnya baik di PT PNM dan juga PT Pegadaian itu dalam melunasi pembayaran pinjamannya itu dibilangnya lancar ya, nggak mungkin hanya beberapa case aja yang terjadi sampai kreditnya macet atau gagal bayar. Ya. Kecuali dia meninggal dunia ya. Nah itu Kalau meninggal dunia memang kita ada asuransinya. ada Nanti dia asuransinya. ada asuransi. Oke. Kalau meninggal dunia kita bingung mau solusinya apa nih? Iya Ya, gimana? gitu. Oh, iya. Untuk pembayarannya sendiri tuh berarti ini melalui apa? Cash orangnya nyetor ke Kalau- kantor atau dia gimana itu? Kalau pembayaran kita sekarang dengan modernisasi sekarang memang lebih fleksibel, bisa melalui aplikasi juga bisa, melalui ke outletnya langsung bisa. Nanti ada kita namanya tim kolektor. Oh, ada Kolektor itu tim yang kolektornya. Iya. Atau dia biasanya sih kita menjadwalkan itu sebulan sekali memang. Sebulan satu Menjual kali. sebulan sekali minimal itu 1 orang itu memang harus kita dampingi itu. Jadi sudah dia cair kan kita dampingi pasti ada. Saat kita dampingi kadang ada yang bayar, Oh, iya. nanti kita bantu fasilitas pembayarannya. Iya, Mau online juga bisa. Online bisa juga. Bisa.
zaman sekarang udah maju banget ya. Apalagi Tapi kalau kayak di PT PNM yang di desa-desa itu gimana itu, Mbak? Iya, kita account officer yang datang ke rumah nasabah tadi, Mas. Oh. Kita masih offline. Offline ya? Iya. Iya, berarti Karena kan didatengin. posisinya nasabahnya memang belum tadi bankable tadi. Iya. Jadi literasi memang keuangannya juga masih rendah iya, kan ya, betul. kalau yang di desa-desa. Jadi ya benar-benar kita tuh ya pembinaan ke nasabah tuh yang benar-benar gitu. Iya, benar-benar. Ya. Untuk di Pegadaian sendiri Mas, ini sampai dengan saat ini udah berapa banyak Mas yang memanfaatkan pembiayaan UMI? Mungkin yang ini kan produk tadi banyak dijelasin ya, yang kreasi UMI gitu Mas. untuk yang kreasi UMI aja ya. Kalau kreasi UMI itu yang semana nih? Yang kanwilnya atau areanya? Atau saya yang kelola aja? Ya. Sekanwilnya. Kalau sekanwilnya itu kalau nggak salah 2.500-an. 2.500. 2.500-an. Karena ada produk yang lain tuh. Ada produk pilihan yang lain, ya, ya. karena banyak pilihan. Kalau dia ada satu ya mungkin lebih banyak lagi kalau digabungin jadi satu. Oh, Karena iya. pilihannya lebih banyak, kita juga bingung. Baik. Baik Sobat Handal, itulah tadi ya. Jadi sudah dijelasin secara detail produk-produk dari pembiayaan UMI yang ada di PT PNM dan juga PT Pegadaian. Jadi Sobat Handal mau pilih yang mana nih? Mau yang berkelompok atau mau yang individu? Kalau berkelompok nanti dia nggak ada agunannya, tapi dia modelnya sistemnya tanggung renteng. Jadi akadnya kan berarti berkelompok ya Mbak ya? Iya. Satu kelompok. Atau ada ketuanya dia di situ? Ada ketua kelompoknya. Oh, ada ketua Iya. kelompoknya. Jadi yang di ini nanti cecernya ketua kelompoknya nih. Enggak berarti kalau juga. ini. Ketua kelompok hanya fungsinya tanggung jawab dia hanya mengumpulkan, iya. Bukan mengumpulkan uangnya ya, tapi Mengumpulkan mengumpulkan orang-orangnya. orang-orangnya. Iya, jadi kita silaturahmi seminggu sekali tadi Seminggu sekali. sama ibu-ibunya. Oke. Gitu Sobat Handal. Nah, kalau yang mau individu bisa langsung di PT Pegadaian dengan produknya namanya tadi ada kreasi UMI dan ada produknya yang banyak. Banyak sekali. Ada produknya yang lain juga. Dan akadnya bisa secara konvensional dan juga syariah. Baik. Sobat Handal, mungkin kita udah berada di penghujung kali ya di podcast Handal episode keempat ini. Mungkin saya mau tanya closing statement nih dari Mbak Afi dan juga Mas Niko. Saya ke Mbak Afi dulu. Closing statement buat Sobat Handal yang nonton podcast kita terkait dengan pembiayaan UMI ini. Oke, terima kasih Mas. Saya harap dengan adanya podcast ini untuk ibu-ibu nih yang belum tahu PNM. Jadi PNM ini Bu sudah ada di kecamatan masing-masing. Jadi kita ada 110 unit di Sumatera Selatan ini. Jadi untuk ibu-ibu yang merasa belum disentuh sama ultramikro pembiayaan ini, boleh datang ke unit kita masing-masing, Bu. Jadi kalau misalnya ibu-ibunya memang mau datang langsung ke cabang kita juga ada di Talangkerangga. Ya, jadi nanti di situ ditanya, saya di kecamatan misalnya Ilir Barat. Ilir Barat itu kita punya ada 3 kalau nggak salah, karena itu punya Mbak Ipeh. Oh iya. Ya, jadi di Ilir Barat itu ada Ilir Barat 1, ada Ilir Barat 2, ada Ilir Barat 1-2 kalau nggak salah. Gitu Mas. Jadi ibu-ibunya misalnya dia nggak tahu nih unit kita ada di mana, lokasinya di mana, boleh ibu datang ke cabang kita di Talangkerangga, Ibu. Baik. Mudah-mudahan dengan ibunya merasa terbantu dengan kita juga jadi jembatan buat ibunya biar bisa keluar dari zona yang sekarang, bisa naik kelas tadi Mas. Naik kelas. Mudah-mudahan. Baik, mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Baik, saya lupa nih menurut ternyata yang di PNM ini ibu-ibu tadi. Iya, ibu-ibu. Tidak ada bapak-bapak ternyata. Berarti ini nggak bisa untuk bapak-bapak ya? Oh, oke, berarti. Tapi sobat saya lupa menyampaikan ternyata untuk di produknya di PT PNM terkait pembiayaan UMI itu hanya untuk ibu-ibu. Jadi bapak-bapak mungkin bisa langsung ke PT Pegadaian dulu. Nih, Mas Diko closing statementnya terkait dengan pembiayaan UMI. Jadi untuk masyarakat umum yang belum tahu sama Pegadaian bisa langsung ke Pegadaian atau bisa langsung menemui kami, ada agen Pegadaian yang sudah tersebar cukup banyak di Kota Palembang dan kami siap untuk membantu dalam menaikkan kelas UMKM ya, dari masa persiapan belum ada sampai dengan dia naik kelas.
Dan jangan takut, produknya Pegadaian bukan hanya kreasi Umi, dan untuk informasi juga Pegadaian ini sudah menyalurkan KUR dengan maksimal 10 juta dengan tanpa jaminan. Jadi jangan ragu-ragu lagi ke Pegadaian, silakan temui kami siap melayani. Siap, luar biasa sekali ini, kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber kita pada hari ini. Oke Sobat Handal, kita sudah tadi mengupas secara detail ya tentang program pembiayaan UMI dan juga khususnya produk-produk yang terkait dengan dari penyalur kita yang kita undang hari ini, ada PT PNM dan juga PT Pegadaian. Jadi buat Sobat Handal, pelaku usaha UMKM, khususnya pelaku ultra mikro, silakan manfaatkan dengan baik program pemerintah ini. Langsung saja kontak ataupun juga berada ada tadi kalau di PT PNM sampai di kabupaten-kabupatennya banyak sekali, di desa-desa, tapi hanya untuk ibu-ibu ya, bapak-bapak. Bapak-bapak langsung menuju ke PT Pegadaian dan bisa akad secara individu. Baik, saya Yudo Bintoro Sandi, Saya Hafinalti. Saya Tino Friendly. Kami pamit undur diri, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.